Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, sehingga kami selalu mengenal-Mu, serta mampu menimba rahmat kasih dari-Mu dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja, serta pendiri kongregasi Redemptoris. Ia seorang yang sungguh memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia pandai berkhotbah dan menulis banyak buku. Ia juga memiliki devosi yang sangat mendalam kepada Santa Perawan Maria. Selanjutnya, Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa hidup yang dialami oleh Yesus. Dikatakan bahwa setelah mendengar berita tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis, Yesus menyingkir. Ia pergi bermaksud untuk mengasingkan diri di suatu tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya dengan mengambil jalan darat. Reaksi yang pertama dari Yesus ketika melihat orang banyak, dikatakan tergeraklah hatinya, lalu ia menyembuhkan mereka. Kisah selanjutnya menceritakan tentang persoalan yang dihadapi oleh Yesus, yaitu ketika hari sudah mulai malam. Para murid datang kepadanya dan menyampaikan kepada Yesus agar menyuruh orang banyak untuk pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Namun singkat cerita, Yesus menyuruh para muridnya agar mereka yang memberikan makanan kepada orang banyak. Para murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Selanjutnya, Yesus menggandakan dan orang makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Berita tentang kematian Yohanes Pembaptis sempat mengganggu arah perjalanan Yesus. Dikatakan Yesus menyingkir dan bermaksud untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Namun hal yang menarik bahwa niat untuk mengasingkan diri tidak membuatnya untuk menutup diri terhadap kehadiran orang lain. Yesus tetap menunjukkan kasih, bahkan secara nyata membantu orang lain, teristimewa mereka yang sakit, dengan cara menyembuhkan mereka dan memberi makan kepada banyak orang. Dari kisah ini, kita dapat memetik beberapa poin penting bagi kita. Pertama, seperti Yesus, kita memiliki kesibukan. Kita punya rencana yang luar biasa atau visi misi yang harus kita jalani. Namun di tengah kesibukan kita diajak oleh Yesus untuk juga peka dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Kematian Yohanes, hari sudah mulai malam, tempat sunyi, tidak ada makanan. Itu adalah beberapa poin penting yang mendorong kita untuk berpikir sejenak. Di tengah kesibukan kita, di tengah dasarnya semangat untuk mencari dan mendapatkan, kita perlu ada waktu untuk melihat, merenung, merefleksikan, bahkan ada kesempatan untuk berhenti sejenak, menyingkir, guna menimba kekuatan dan semangat yang baru untuk melangkahkan kaki mencapai tujuan. Yang kedua, keterbatasan atau kekurangan yang kita alami tidak harus membuat kita kehilangan kasih. Kasih harus tetap yang utama dalam hidup, apapun situasi yang kita hadapi. Memang kenyataannya
bahwa kasih terkadang mengalami keterbatasan untuk diwujudkan. Terkadang kita tidak bisa mewujudkan kasih karena situasi yang sedang kita hadapi, juga karena sikap masa bodoh kita. Yesus menegaskan bahwa keterbatasan kita janganlah menjadikan alasan untuk tidak berbuat kasih. Seberapapun yang kita miliki, kita terus dipanggil untuk berbagi satu dengan yang lain. Kita pun harus percaya bahwa di luar keterbatasan kita masih memiliki Allah yang luar biasa hebat. Ia bisa memenuhi serta melimpahkan segala keterbatasan kita. Mari kita bersama-sama menimba kasih dari Tuhan, dan kita mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Engkau telah menunjukkan kasih yang sesungguhnya kepada kami. Semoga kami pun mampu bersaksi tentang kasih-Mu dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita sepanjang hari ini, mereka semua yang meminta doa-doa dari kita, ataupun mereka yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.